Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang prinsip bimbingan konseling Islam dalam Quran surat Luqman ayat ke-12 sampai 19. Untuk yang pertama yaitu isi dan makna surat Luqman ayat 12 sampai 19, di mana ayat ke-12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada ayat ke-12, Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman dan memerintahkannya untuk selalu bersyukur kepadanya. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya Luqman itu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berupa apa itu? Hikmah yaitu hikmah kemampuan berpikir bijak dan memahami mana yang benar dan salah. Dengan hikmah tersebut, Luqman itu dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena sikap syukur itu menjelaskan bahwa manfaat dari rasa syukur sebenarnya itu kembali kepada diri manusia, bukan kepada Allah. Selanjutnya yaitu pada ayat ke-13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innallaha asyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada ayat ke-13, Luqman itu menasihati kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah. Jadi nasihat pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya itu ialah tentang tauhid. Ia mengingatkan bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar karena menyamakan Allah dengan makhluk. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah atau keyakinan kepada Allah harus menjadi dasar utama dalam mendidik seorang anak. Jika keimanan seseorang sendiri itu kuat, maka ia akan lebih mudah untuk menjalankan ajaran agama. Untuk selanjutnya ayat ke-14, di mana ayat tersebut yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Pada ayat ke-14, manusia itu diperintahkan untuk
berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana ayat tersebut telah menjelaskan tentang besarnya pengorbanan dari orang tua kita, terutama sosok ibu yang telah mengandung dan menyusui anaknya. Oleh karena itu, seseorang anak harus menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tuanya. Selain bersyukur kepada Allah, manusia juga harus berterima kasih kepada orang tuanya karena mereka memiliki peran besar dalam kehidupan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu ayat ke-15, di mana ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Makna dari ayat ke-15 tersebut ialah anak tidak boleh mengikuti perintah orang tua jika itu bertentangan dengan ajaran Allah, tetapi seorang anak harus tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi pada ayat ke-15 ini mengingatkan tentang mengajarkan keseimbangan antara ketaatan kepada Allah dan kewajiban untuk menghormati kepada orang tua. Jika orang tua tersebut mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka anak tidak boleh mengikutinya. Namun demikian, anak harus tetap menghormati dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, seperti tetap menghormati dan berbicara dengan sopan. Selanjutnya pada ayat ke-16, dengan ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Baik, selanjutnya ayat 17 yang berbunyi Ya bunaya aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min asmil umur, yang artinya wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting yang diwajibkan Allah. Perintah mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar. Ayat ini berisi beberapa nasihat penting dari Luqman. Pertama adalah mendirikan sholat sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah. Kedua, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Dan yang terakhir, bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat. Selanjutnya ayat 18 yang berbunyi wala tudha'ir khadaqa linnasi wala tamshi fil ardi maroha innalaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong,
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Larangan bersikap sombong dengan angkuh terhadap orang lain. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Manusia tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain atau bersikap sombong. Sikap rendah hati sangat dianjurkan dalam Islam agar hubungan antara manusia tetap harmonis. Selanjutnya ayat 19 yang berbunyi waqsid fi masyika wahdud min sautik inna angkaral aswati las hautul hamir, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Anjuran berjalan dengan sederhana dan bicara dengan suara yang lembut. Pada ayat ini, Luqman menasihati anaknya agar bersikap sederhana dalam berjalan dan tidak berbicara dengan suara yang keras. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap yang sopan dan rendah hati, seseorang akan lebih dihargai oleh orang lain. Selanjutnya yang B, tafsir surat Al-Luqman ayat 12-19. Hikmah yang diberikan kepada Luqman adalah Allah memberikan hikmah kepada Luqman sebagai dasar dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa hikmah merupakan kemampuan untuk memahami kebenaran dan menyampaikan nasihat dengan cara yang bijaksana. Luqman menggunakan hikmah tersebut untuk membimbing anaknya agar memiliki akidah, akhlak, dan perilaku yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan atau bimbingan kebijaksanaan sangat penting agar nasihat dapat diterima dengan baik. Penanaman akidah. Nasihat Luqman dimulai dengan penanaman tauhid dan larangan melakukan syirik. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah merupakan dasar utama dalam pendidikan Islam. Sebelum mempelajari hal lain, seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Dengan akidah yang benar, seseorang akan memiliki pedoman hidup yang jelas dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pentingnya berbakti kepada orang tua. Islam menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Sikap hormat kepada orang tua membantu membentuk pribadi memiliki rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Nilai ini juga mengajarkan seseorang untuk menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kesadaran akan pengawasan Allah. Allah mengetahui semua perbuatan manusia, bahkan yang paling kecil sekalipun. Perasaan selalu diawasi oleh Allah dapat membantu seseorang mengendalikan dirinya. Dengan keadaan tersebut, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak serta berusaha melakukan kebaikan. Yang ketiga, tanggung jawab ibadah dan sosial. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, dan bersabar. Selain menjalankan ibadah seperti sholat, manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga sesama manusia. Yang selanjutnya ada etika dalam kehidupan sosial. Manusia harus bersikap rendah hati dan menjaga sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Tujuan utama pendidikan dan bimbingan dalam Islam adalah membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia, mencakup sikap rendah hati, sopan santun, serta kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan lebih mudah diterima dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip hikmah dalam memberikan bimbingan. Prinsip hikmah dalam memberikan bimbingan, itu bimbingan harus dilakukan dengan kebijaksanaan dengan cara yang baik. Dalam proses bimbingan, seorang pembimbing harus mampu memahami kondisi orang yang dibimbing. Dengan nasihat sebaiknya disampaikan dengan cara yang lembut dan tidak memaksa. Pendekatan yang bijaksana akan membuat seseorang lebih mudah menerima arahan yang diberikan. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah penerapan prinsip penanaman tauhid. Tauhid menjadi dasar utama dalam proses bimbingan dan pendidikan Islam. Tauhid memberikan arah
dan tujuan dalam kehidupan seseorang dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan memiliki pegangan yang kokoh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang ketiga adalah penerapan prinsip birrul walidain. Dalam pembinaan kepribadian, menghormati dan berbakti kepada orang tua menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak, terutama ibu yang telah mengandung dan merawat dengan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Sikap ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Selanjutnya itu ada prinsip kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kesadaran tersebut, seorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia akan selalu berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk, karena mengetahui bahwa semua perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah prinsip pembinaan ibadah dan penerapan amar ma'ruf nahi mungkar. Bimbingan tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga mendorong untuk mengajak kepada kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Seorang muslim harus mampu menjadi contoh dalam melakukan kebaikan dan membantu memperbaiki lingkungan di sekitarnya. Kesombongan dan angkuh dapat merusak hubungan antara manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa sikap rendah hati, berbicara sopan dan menghormati orang lain. Dengan sikap tersebut, hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis. Yang terakhir, prinsip akhlak mulia dan etika sosial. Bimbingan bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak baik. Tujuan utama pendidikan dan bimbingan dalam Islam adalah membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia. Hal ini mencakup sikap rendah hati, sopan santun, serta kemampuan menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain. Kesimpulan pembahasannya adalah secara keseluruhan surat Luqman ayat 12-19 mengajarkan pendidikan yang holistik dan seimbang, mencakup pembinaan spiritual, moral, sosial, dan etika. Nasihat Luqman kepada anaknya menjadi contoh bagaimana bimbingan dapat dilakukan dengan hikmah, kelembutan, kasih sayang, dan pengajaran nilai-nilai Islam yang sangat menyeluruh. Pesan ini relevan untuk membimbing generasi muda menjadi pribadi yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.